A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin. Terputus di potongan ayat ini ya kak ya. Sekarang kita akan mendapati liyastaru bihi samanan qalilan. Kita belajar lam taklil nih. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Ummu Raihanas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya kak ya. Kita berdoa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kenapa ya pas waktu kita mau fokus malahan keselip? Itu dia. Oke. Siapa yang mau datang? Terima kasih Kak Mbak Ummu Raihana. Ibunya Rehan, kita belajar di lam taklil ya. Kemarin kita sudah pernah belajar lam taklil sedikit kan? Nah kalau kita sekarang belajar lam taklil lagi, kita memang ketemu sama ayat tuh diulang-ulang lagi gitu kan. Jadi pembahasan nahwunya tuh memang kalau mengacu sama metode yang pernah saya dapatkan dari Al-Ilan itu ini sudah pembahasan yang terakhir ya, sebelum masul ini namanya lam taklil, lam yang menyimpan an masdariyah gitu. Jadi kalau misalnya kita akan belajar per step by step, nanti diajari waktu di ini cuma sedikit kok, hanya 29 halaman. Nanti saya coba 29 halaman ini saya kembangkan dengan beberapa metode lain, misalnya taisir atau manhaji. Nanti kita akan belajar juga di situ tentang pembahasan lam taklil. Nah, kalau lam taklil banyak praktek itu loh kak. Kan nggak cuma liyastaru aja, ada banyak yang kata-kata lain gitu. Terima kasih yang sudah hadir. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau yang di manhaji ini, event awal itu, di metode manhaji ini kita akan belajar secara detail sekali. Namanya juga untuk pemula ini, mubtadiin. Untuk pemula pembahasannya sampai yang jilid 1 itu praktek nahwiyahnya banyak kak. Sampai di sorotnya juga, misalnya tasrifannya juga ada ya. Oke, nanti saya tentukan seperti ini kan, ulaikal ladzina istaru hayatad dunya. Istarau ini fi'il madi kan iya. Nanti di sininya itu yukhaffafu kofaina, ini ada di al-baitani biruhil ja'at nahwa, yang kayak gini nanti diterjemahkan pelan-pelan. Ini terakhir di alam. Nah kalau yang awal sekali memang langsung ke ayat gitu. Nah, tapi belajarnya apa? Isim itu. Nah ini seperti lillahi itu kenapa isim? Karena kemasukan huruf jar gitu kak. Yang ini nafsin, ini kenapa disebut isim? Karena bertanwin gitu kak. Kalau yang ini kulubim, kenapa? Karena ini idhofah, namanya isim. Kan ada macam-macam. Dan ini kalau kita belajar pakai metode manhaji pakai lagu. Cuma saya lupa. Banyak lupanya. Udah sekemampuan saya aja gitu. Hanya belajar sama teman. Ini tulisan anakku. Anak-anak aku itu cuman 2 bulan, 3 bulan di sana. Tapi jadi merasakan
namanya tuh namanya tuh berinteraksi dengan yang lain secara diasramakan atau di pondok pesantren kan gitu. Nyaman banget pondoknya, alhamdulillah. Ada Iska, ada masalah-masalah gitu cepet ini kok ngobrol sama mudirnya, sama ini asramanya gitu ya. Ini metode manhaji. Kalau tadi yang al-ilan ya kak, ini banyak contohnya ini. Nanti kita ambil sini banyak contoh kata star ya, seperti ini nih. Dari pondoknya di Lamongan kak. Namanya Darun Nuhat di Telogo Urung Petiin, Telogo Urung, Selopuro di Lamongan ya. Ini seperti ini, hudan adalah isim nakiroh karena bertanwin dan bermakna umum. Ini karena pembahasan isim nakiroh. Jadi kita dikasih latihannya gitu. Kemudian nanti sawaun, kenapa sawaun adalah isim nakiroh? Karena bertanwin dan bermakna tulis gitu aja. Kisawatun, adabun, azimun, yang ada di dalam Quran. Jadi enaknya tuh begitu kalau belajar di manhaj, banyak ininya. Nah kalau saya membahas ayat di satu-satu gitu pelan. Seperti ini, khatamakul Allahu ala kulubihim. Nah, kulubihim itu sebagai apa? Isim. Nah, ini cerita tentang tentukan tanda isim misalnya di bawah ini dan terjemahkan. Al kalimatu alladhi Allahu sam'ihim gisawatun, misalnya gitu. Al kalimatu itu misalnya kalimat alladina, alamat isimnya apa, maknanya apa gitu, jadi diulang-ulang. Nah ini memang untuk yang pemula banget tentang isim. Baik, itu. Terus ada tasrif lugawi fiil 57. Nah, ini ada lembar latihannya, ini isi. Kakak yang sudah berkeluarga juga bisa, misalnya ambil cuti 3 bulan di sana, ngambil yang mubtadi dulu, yang awal, terus nanti kemudian kakak nanti ngambil lagi di ini level selanjutnya gitu ya. Ini fi'il madhi. Masing-masing ini ya, apa ini seperti ini. Muhammadun domirnya kan huwa, ini misalnya wazannya fa'ala, artinya dia satu laki-laki bekerja. Nasoro kan, misalnya gini, mauzannya itu mauzunnya nasoro. Kalau mauzunnya itu nasoro, itu dia dua laki-laki bekerja. Rumusnya itu ada fa ditambah alif. Iya. Fa ditambah alif, fiil ditambah alif, fa'ala gitu. Kemudian di sini ada domirnya yaitu huma. Contohnya Muhammadan, ini domirnya. Lanjut. Misalnya dia itu nasoru. Nasoru itu yang wajannya nasoru, artinya mereka 3 atau lebih laki-laki bekerja. Ini rumusnya ada fiil ditambah wawu alif gitu. Nanti bunyinya fa'alu. Nah, di dalam metode al-an, kalau di sini fiil madi itu hanya punya akhiran saja. Ini berarti ini akhiran saja. Akhiran. Ya, akhirannya alif, akhirannya wawu alif. Akhirannya tak sukun, akhirannya tak alif. Ta gitu kita bilangnya, ta gitu. Dan seterusnya. Nah ya, yuk kita lanjutkan pelajaran saja. Itu salah satu pondok yang membahas tentang nahwu shorob secara khusus ya Kak Lex. Jadi ketika kita sampai di sana, kita akan dibimbing mulai dari awal sekali. Dan ikut sama yang lain, itu sudah angkatan berapa ya? Udah mau 100 kali.
angkatan anakku 27. Terus kakaknya yang pertama itu angkatan berapa, terus adiknya itu angkatan 49. Semua itu. Yang paling ini yang menyelesaikan secara itu secara sampai selesai itu anakku yang nomor 3. Iya. Lanjut ya Kak ya. Sekarang kita di surat Al-Baqarah ayat 100 ayat 79. Kita mulai. Boleh Kakak punya yang ini, boleh juga kita ngambil yang bersamaan boleh ya. Oh ini kayaknya. Iya. Biar itu tidak berbayang. Siap. Oke, makasih Kakak yang sudah tetap layarnya. Barakallahu fikum. Kita besarkan, bisa dibesarkan, alhamdulillah. Oke. Ayatnya di ayat 79. Ya. Fawailun ini kan mulainya fa, ini ada huruf, wailun ini mubtada gitu. Mubtada bisa nakirah ya Kak. Nanti pembahasan selanjutnya. Makanya kemarin Ustaz Hezkil nggak berani karena terlalu tinggi gitu loh mungkin menurutnya, karena kita di level pemula gitu. Dia suka ngeledek saya gini. Nah, nanti lupa ibu gitu. Ya udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Taji. Ini belum mulai kok Teh. Oke. Fawailun, fa ini huruf, wailun ini adalah mubtada. Lilladzina, lamnya ini lam cer, alladzina majrur gitu loh. Karena alladzina isi mausul itu harus menyempurnakan, tugasnya itu menyempurnakan kalimat. Jadi kalau dia butuhnya majrur, maka dia jadi majrur gitu. Baik. Yaktubuna ini fi'il mudhari yang rofa. Ini lihatnya. Fi'lun mudhari'un marfu'un. Tulisannya ro. Kita dipakai rebus-rebus kayak gitu. Dan di sini ada fa'ilnya. Fa'ilun. Yaktubuna kalau kita belajar nih gimana? Menerjemahkan. Ada fa'il di sini. Ada fi'il di sini, ada fa'il. Ini fi'il mudhari. Maka harusnya kan mereka akan menulis atau sedang menulis ya kan Kak. Makasih Caci, barakallahu fikum, berkah rezekinya, berkah umurnya, selamat dunia akhiratnya. Alkitabah ini maf'ul bih ya, yang dinasobkan dengan fathah. Maksudnya tanda nasabnya itu fathah gitu loh Kak. Pahami kalau saya ngomong itu dicerna. BIDhim, gak apa-apa ya Kak, yang udah ngikutin saya setiap hari sering itu saya ulang-ulang, gak apa-apa ya. Bukan untuk durasi waktunya biar lama, enggak. Paling enggak ada kesinambungan gitu. Aduh ini luar biasa ini. Semoga sehat. BIDhim, bi ini harfu jar, ID majrur ya kan, ini adalah jamak ya, ketemunya sama him. Nah, ini wahwa mudhof ya, him domir mutasil sebagai mudhofun ilaih. Lihat, mudhofun ilaih. Dari apa? Ma'tub alaih, enggak ma'tub ilaih. Iya. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Kakak saya berdoa semoga kalian sabar ya duduk belajar bersama saya. Saya tuh soalnya cari teman belajar, tahu enggak Kak? Aku tuh bisa dapet pembelajaran masuk ke otak itu kalau belajar bareng. Kan ada yang belajarnya itu bisanya diam gitu. Harus sepi gitu. Jadi dia harus keluar. Ada yang cari yang sepi-sepi. Ada juga yang rame. Akhirnya dia keluar cari yang rame gitu. Kalau saya enggak. Saya bisa belajar tuh bareng-bareng sama apa? Ngobrol sama temen. Baru nanti masuk. Kalau gitu dicatat, dibuat ini nggak masuk Kak. Iya, mungkin itu karena berkaitan dengan mesin otak saya.
Ya, apalagi yang sudah tua seperti ini. Summa ini huruf atop kak. Yang seperti kemarin nanti kita belajar atop, ada fa, ada wa, ada summa. Yakuluna fi'il mudhari yang rofa. Dengan fa'ilnya apa nih? Ada awalannya ya, akhirannya wawu nun, maka mengarah ke hum. Sehingga di sini ada terjemahnya apa? Mereka, ya. Mereka berkata, Assalamualaikum, Umi izin belajar. Silahkan, silahkan. Hatur nuhun ya, sudah nemenin saya belajar. Ini saya sedang belajar, Kak. Nanti kalau kakak datang, saya anggap sebagai teman belajar, bukan murid gitu loh. Karena murid aku tuh, apa ya, dulu saya tuh konsepnya suruh kata ustaz disuruh cari murid, ternyata yang ketemu suhu gitu. Mungkin karena ngeliat saya ngajarin di TikTok gitu, padahal saya bukan ngajarin kakak, saya lagi ngajak belajar gitu. Jangan, kadang-kadang yang di sini tuh tahu nggak kak, orang yang udah pinter nahwu sorofnya tingkat level tertinggi gitu. Nah, itik-itik saya tuh datang, ayo belajar, ini loh ini tuh. Dia cuma senyum aja gitu. Tapi saya punya punya niat untuk bisa belajar bahasa Arab lewat Quran gitu. Kan Quran sendiri sebagai Quranan Arabian gitu kan, diturunkan dengan bahasa Arab, maka kita harus belajar bahasa Arab. Nggak nunjukin kamu aja yang belajar gitu. Semuanya itu. Kalau kita nggak memahami Al-Quran sebagai petunjuk, berarti kita bukan orang Islam dong gitu kak. Iya. Lanjut ya, baik. Summa ini huruf atop, yakuluna maka ini menjadi maktub. Maktub alihnya kemana? Yaktubuna gitu. Isim ke isim, fiil ke fiil, gitu aja kak. Ya. Hada ini mubtada, min indillahi ini min indi, ini jar, ini majrur, indinya wahwa mudhof. Indi itu apa? Dzarab kak ya. Kalau sejatinya itu indah. Oke. Saya nak beli kitab ini, ada jual tak? Baik. Kakak ini ada yang jual. Oke, saya itu buat orang Indonesia ya. Kakak bisa nanti beli di sebentar ya kak. Kayaknya kakak dari ini ya, dari Malaysia. Baik. Saya tuh HP liatnya nggak begitu ini, Sebentar ya kak, saya tunjukkan. Kalau di Malaysia ada di, ya sebentar. Nanti di sini kak, kegedean ya. Di sini kakak belinya kalau orang Malaysia. Terus nanti sebenarnya dari Indonesia juga sih. Ya, terus nanti di searchnya itu mushaf i'rab. Nah, mushaf i'rab gitu. Ini 30 juz ya. Iya, silahkan. Nanti kalau misalnya ini DM aja ke aku kak, kalau ini. Iya. Lupa tadi kita udah sampai ayat 79. Saya pakai dari awal loh kak. Iya. Nah ini Irob. Ya, di terbitan Al Mubarak boleh kakak di mana aja. Cuman apakah di situ di showcase saya juga ada. Nah ini intinya kan. Irob Al-Quran per kata, disertai terjemah per kata. Sorry. Disertai terjemah per kata dan tajwid warna. Baik. Jangan salpok yang bawahnya ya kak. Itu dia itu cuman ini apa namanya tuh, konsultan dulunya. Iya. Tapi lagi bermasalah, kita tidak perlu membuang kitab ini, itu yang ada namanya. Iya, itu 79. Oke, sampai sini ya. Oke.
nanti kalau itu jadi perangkatnya ini, terus nanti juga saya kasih aplikasi, nanti kakak dapat belajar secara apa, oh ini irobnya gini, artinya ini gitu. Nah, hada ini mubtada min indillahi sebagai khobar. Nah, kakak kalau ada min indillahi ini adalah jar majrur, maka sebenarnya ini ada yang tersembunyi di sini. Oh, yang dibuang bukan tersembunyi, mahduf. Yang dibuang, dihempaskan, dilempar. Dihilangkan di sini. Yakuluna di sini. Yakulun di sini nih kan, di sini. Sorry, ini salah ya. Yakuluna kainun ada min indillahi dari sisi Allah. Ada min indillahi gitu. Dari sisi Allah. Baik. Ini harganya ya Kak ya. Aku juga reseller di ini di apa, kalau kakak mau misalnya pakai manual, pakai tempat aku pengirimannya dari Beji. Ini yang seperti yang saya pegang ini, panjangnya 20, lebarnya 14,5, lebarnya 14,5 gitu. Itu harganya di 83. Silakan cari lihat di sana. Cuman itu aku pakai ongkir ya Kak. Kalau di sini kan nggak pakai ongkir. Nanti kalau yang besarnya itu di tempat aku harganya kemarin berapa Bu? 125 ya, masih 125. Tapi di tempat yang lain mungkin sudah naik. Bisa oke saya aja 145. Boleh ambil yang 155, 145 coba. Ada di tempat oke saya. Baik, silakan. Kita sampai di situ ya. Sekarang diteruskan. Diteruskan min indillahi yastaru bihi samanan qalilan ya. Ini ada banyak banget, ada li yastaru, ada fa'ilnya juga. Li-nya itu huruf, yastaru fi'il mudhari yang nasab, ya nasab nih. Yang nasab fi'lun mudhari'un mansubun dengan fa'il, bihi ini jar majrur. Samanang ini maf'ul bih. Maf'ul bih dari mana? Dari ini. Qalilan ini naat. Kalau samanang itu harga ya. Aja tamyiz kan? Qalilan itu naat. Bisa juga itu kah? Tamyiz? Enggak. Baik, terima kasih Kakak. Ini yang apa yang kita baca di tempat mushafnya, nanti kita lanjut ditulis Kak ya, ditulis. Baik. Nah, kita tulis nih. Ada. Gini. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah belajar kemarin ya Kak ya. Oke. Bunyai apa kabar? Langkung awal Ibu Ustazah, langkung awal tuh atau biasanya juga 6.30. Kan aing ngagentosan waktu Ibu saya salah nama abi teh. Sebenarnya saya tuh kepengen mulai jam 5 biar Ibu bisa belajar lebih banyak. Iya. Kata Ibu kan begitu, katanya saya cuma dapat setengah jam. Iya. Gitu. Sama Cik Aci juga kan pengajar, guru, jadi harus cepet-cepet nyampe ke ini. Belum baru mulai Bu. Tadi ada prolog dulu. Prolognya banyak. Iya kan kita kemarin udah belajar ini. Teman, karena di sini banyak yang baru, saya coba baca lagi yang kemarin gitu loh Bu Lesi. Terus kemudian nanti saya baru melanjutkan pembahasan. Baik, gitu ya. Masih. Summa ini huruf atop. Yakuluna berarti maktub ya. Maktufun. Maktub alaihnya ke yaktubuna sebagai maktuf alaih. Baik. Jadi kalau ada maktubnya berupa fiil, maka kita carinya juga fiil. Fiil dengan fiil. Oke. Kita baca. Yakuluna ini adalah fiil mudhari yang rofa marfuun.
yang dirofakan dengan subutun nun. Karena apa? Karena li'annahu minal af'alil khamsati, dari fiil-fiil yang 5. Dengan fa'ilnya apa? Hum. Di sini kan ada domir. Domirnya apa? Ada awalannya ya, akhirannya wawu nun, maka ketemunya di hum. Karena domirnya adalah hum, langsung menjadi fa'il. Oke. Yakuluna ini adalah jenis fi'il mudhari yang maklum, ya kan? Yang maklum. Jadi yang aktif gitu, Kak. Pelan-pelan aja kalau yang baru, kalau yang nggak tahu telan aja dulu. Baik. Nah, kalau misalnya ini adalah fi'il mudhari yang aktif, artinya kan yakuluna itu mereka berkata. Isi perkataannya apa? Nah, isi perkataannya ini hadza min indillahi gitu. Nah, isi perkataannya ini gitu. Hadza min indillahi itu sebagai makulul qauli. Nah, karena yakuluna ini sebagai lafaz fi'il mudhari yang maklum, maka makulul qaulinya ini menjadi maf'ul bih gitu loh, Kak. Beda kalau dia sebagai yang fi'ilnya ini adalah fi'il, misalnya fi'il yang mudhari apa mari? Misalnya fi'il mudhari yang majhul gitu. Yakuluna menjadi apa? Yakuluna menjadi apa, Kak? Kalau mudhari yang majhul. Yuqauluna. Sebelum terakhir dia menjadi fathah kan ya? Yansuruna yunsoruna gitu kan. Iya, ini yuqauluna ya kan. Nah, yuqauluna ini maka dia menjadi apa? Fi'il mudhari yang majhul. Ketika majhul yang ini makul qolinya tidak jadi maf'ul bih tapi jadi apa kemarin? Jadi naibul fa'il. Baru di situ kan, Kak? Kita ulangi lagi biar paham. Sebentar. Oke. Yang mana tadi? Sudah disiapin tapi kok ya lupa lagi. Taruh. Ada mazhul, ada yang bukan yang ini. Oh, bukan. Belum ketemu. Baik. Ya, betul, jadi naibul fa'il. Oke, kita lanjutkan ya. Min ini harfu jar. Ini sebenarnya dzarab kan. Dzarab sebagai majrur. Nah, tanda ininya enggak ada karena dia sebagai apa? Mabni kan. Dia bisa indah, bisa indi. Yang nyaman ketika ada min itu min yang indi. Wa huwa mudhaf. Nah, ditengarain ya, Kak. Kalau abis dzarab itu nanti kita bilangnya adalah mudhaf ilaih karena dzarabnya itu sebagai mudhaf gitu loh, Kak. Paham? Oke. Allahi ini lafaz jalala Allah sebagai mudhafun ilaih, ya kan? Mudhafun ilaih. Karena ini adalah jar majrur harus muta'alaq. Ta'aluknya kemana? Ta'aluknya ke hadza. Dia sebagai khobar. Ya kan? Kemarin Ustaz Heskil bilang kalau dia sebagai khobar, maka dia sebenarnya ta'aluk kepada khobar sebenarnya yang ada di sini. Bisa kainun, bisa istakarun, gitu. Istakoro bisa mustakorun, gitu. Karena ya, selamat bergabung yang baru hadir. Kak Aldi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap ya. Sudah selesai. Kita belajar ilmu baru lagi. Bagi teman-teman yang sudah lama di sini mungkin sudah paham. Oke, lanjut. Ta'aluk itu apa sih? Kalau nggak ada ta'aluk gimana? Maaf, nggak apa-apa. Oke, sebentar ya. Saya ulangi lagi. Kemarin sudah diiniin tapi ya kayak gitu.
kali saya ta'aluk ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Bismillah, hadir Ustazah. Ya, terima kasih Bu Yuli datang. Saya sudah CO Al-Quran i'rabnya sudah, alhamdulillah. Ya. Di tempat aku. Showcase-nya aku. Ya, makasih. Bu Alia ya. Bu Alia. Oke, ta'aluk imanan imanahum. Oke. Ini, misalnya ini ya. Alhamdulillahi. Ini mubtada kan? Ya, ini mubtada. Nuslillahinya ini sebagai li majer, Allahi sebagai majrur gitu. Oke. Ini kan dari kata li plus Allah ya kan, rumusnya gitu. Terus akhirnya di penulisan jadi lillahi. Jadi apa ini? Karena ini adalah mubtada, maka ini jadi khobar gitu. Terus ketika berupa jar majrur itu ta'aluk. Ta'aluk itu terkait, Kak. Nah, terkait. Muta'allakun yang dikaitkan. Yang dikaitkan kemana? Dari khobar ini kaitkannya kemana? Karena dia posisinya sebagai khobar, Kak. Maka dia dikaitkannya ke yang mahdhuf. Mahdhufun. Ke yang mahdhuf. Sorry. Ini hak. Mahdhufun. Gitu. Ya. COD nggak tahu, Kak. Tanya, lihat di showcase aja. Emang kenapa? Enggak, disuruh beli 1 dusan aja Maya ya. Oke. Karena ini adalah khobar, Kak. Jadi ada beberapa tempat ya kan. Rumusnya gini. Kalau ada jar majrur atau dzaraf, dia posisinya sebagai khobar, sebagai naat, sebagai hal, atau sebagai silah. Kayak saya belum bisa itu karena semuanya. Oh gitu, makanya saya pakai bahasa ini, Kak, bahasa yang awal itu. Kalau Kakak sebagai pemula, itu nanti saya buat kursus online, Kak. Mulai dari awal gitu. Kan tadi ini ada pertanyaan tentang ta'aluk kan. Ini aja, Kakak. Jadi jangan patah semangat kalau jadi pemula, karena saya juga cari level orang pemula gitu. Ya, Kakak ikut banyak pelatihan. Nah, saya punya metode yang dia insya Allah gampang banget gitu. Bagi satu level aku. Kemudian ketika kita pembahasan seperti ini, Kakak tidak paham ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Musa. Kita nggak paham itu, telan aja dulu. Tapi nanti kita datang lagi, nanti lama-lama kita paham gitu. Baik. Makasih. Jangan udah info saya pemula, saya terlalu banyak ini ya, nanti saya pergi aja gitu. Ya nggak ini, Kak. Nanti nggak semangat. Kalau misalnya pemula itu kayak saya dulu itu pertama juga kayak gitu. Ya, saya sekarang levelnya bukan, mungkin menurut orang bukan pemula, tapi saya menganggap saya tetap pemula gitu loh, Kak. Baik, jangan patah semangat ya, Kak ya. Nanti saya ajak bareng-bareng belajar. Di sini saya bukan ini pengajar. Baik. Bu Un hadir, sabar ya Teh. Iya, Bu Un hadir. Teman-teman semuanya, saya perkenalkan diri saya. Saya namanya Mimin, ya, dari Majalengka. Makanya akun saya bilangnya Mimin dari Majalengka. Saya itu pemula di dalam nahwu shorof. Saya tidak pernah belajar di pesantren selama 6 tahun. Saya belajarnya di pesantren berapa hari gitu loh, Kak. 3 hari ikut daurah, pelatihan. Itu cuma 2 hari kayak gitu. Iya. Iya. Emang salah satu untuk kita itu belajar itu salah satu syaratnya sabar gitu, Kak ya. Baik, Kak Bambang. Nah, ketika ketemu jar majrur atau dzaraf, jar majrur itu apa ya? Ini kayak ini. Lillahi ada huruf jar, maka depannya kayak mana lagi? Min indillahi, indinya itu dzaraf ya. Kalau ada dzaraf, maka dia harus ta'aluk atau terkait ya, muta'allakun dikaitkan kemana? Ini dengan yang di mahdhuf. Nah, seperti ini juga dikaitkan dengan yang mahdzuf.
Oke. Maka jadi posisinya sebagai khobar atau sebagai naat atau sebagai hal atau sebagai silah. Maka kita harus mencari, udah curiga duluan gitu loh. Kalau gitu mencari khobar sebenarnya, naat sebenarnya, hal sebenarnya, silah sebenarnya gitu loh. Nah ini ke yang mahdhuf. Yang mahdhufnya itu bisa berupa kata istakoro atau kana kalau fiil, mustakirun atau kainun atau mazudun. Di sini wajad. Gitu. Kalau ada salah saya cek iya silakan. Barakallahu fiik. Lanjut ya. Jadi itu namanya harus ta'aluk Kak, harus cari. Ketika dia sebagai zorob atau sebagai jar majrur itu harus cari ta'aluknya. Ta'aluknya kemana? Bisa ke fiil, bisa ke isim fa'il yang bermakna fiil gitu. Yang ini kan alhamdu, ini kan ada makna fiilnya gitu loh. Hamida yahmadu gitu Kak. Berarti ini ta'ala kayak gini sekarang. Hada yahdi, ini hada ini petunjukan. Tapi kalau ini sebagai ta'aluknya kemana? Muta'aluknya kemana? Ke hada ini. Ya kan? Iya. Tapi sebenarnya kalau dia sebagai khobar ada yang dibuang sebenarnya di sini gitu Kak. Nah, ini udah tingkat yang lanjut. Jadi kalau misalnya ini pemula, telan aja dulu. Silakan. Ya, gimana ya? Udah itu, Bu. Gini ya. Yakuluna hadza min indillah. Di ini dulu. Sudah? Baik. Tak ulangi. Bapak diulang-ulang enggak biar nanti biar paham. Summa ini adalah huruf atop, pakai rumus ya Kak ya. Pakai rumus huruf atop, yakuluna berarti maktub. Maktufun. Iya, maktub alaihnya ke yaktubuna. Yaktubuna gitu. Baik. Yaktubuna ini adalah fiil mudhari, yang ini juga fiil mudhari gitu loh Kak. Jadi fiil ke fiil. Kalau ketemu sama atop. Ya. Yakuluna fiil mudhari yang apa? Yang rofa. Kita kasih ro gitu, Pak. Fiil mudhari yang rofa. Ini dot. Fiil mudhari yang rofa dengan fa'ilnya apa? Baik. Hada ini apa? Isim isyarah ya. Isim isyarah kemudian sebagai apa? Nah, sebagai mubtada. Kemudian min ini huruf jar. Indi dzarab sebagai majrur wa huwa mudhaf. Ini diidofahkan. Tandanya gini aja. Fa tak marbutoh. Nah, gitu Kak. Ya, ulangi ya. Summa ini huruf atop. Yakuluna sebagai maktub. Maktub alaihnya kemana? Lihat fiil sebelumnya. Ada tertulis yaktubuna ini. Yaktubuna gitu. Nah, gitu. Ya. Kemudian hada min indillahi. Ini kan dari yakuluna. Ini sebagai makulul qoli. Karena ininya adalah fiil mudhari yang maklum, maka dia makul qolinya menjadi maf'ulun bihi ya ini Kak. Baik. Terus lanjutnya apa? Yakuluna fiil mudhari yang rofa dengan fa'ilnya hum. Hadza ini isim isyarah sebagai mubtada. Min ini sebagai huruf jar. Indi majrur. Indi dzarab sebagai majrur wa huwa mudhaf. Lafadzalalah Allahi sebagai mudhafun ilaihi gitu. Dah ya, sekarang lias taruh. Ini agak menguras telinga. Gak apa-apa. Lias taruh apa ini? Li huruf apa li? Li huruf apa ce? Li huruf apa? Li huruf apa? Ini ada berapa pesertanya? Alhamdulillah ada 61. Jarang kalau ada. Huruf jar, iya, yang lainnya betul huruf jar.
harfu nasab, jar majrur, jar. Baik. Kita lihat ya di kitabnya. Wa idza khala. Ini Kak kitabnya. Liyastaru bihi. Kalau yang mau samaan kitabnya boleh DM karena ini dicetak. Kalau misalnya nggak mau cetak ada di itu Kak, ada di internet. Liyastaru bihi. Nah, li-nya ini lam taklil Kak. Nah, lam taklil itu apa sih? Makanan apa sih? Iya kah? Lam taklil itu makanan apa sih? Nah, lamu alamu adalah lamul taklil. Sebentar ya Kak ya. Wahia harfu jar dan dia juga sebagai huruf jar. Dia itu huruf jar, bukan nasab Kak. Ayo siapa yang bilang itu nasab? Ayo siapa yang bilang itu nasab? Nah ini irobnya begitu. Lam liyastaru bihi alamu lamul taklili. Wahia dan dia itu lam taklil harfun jarin. Harfu jarin. Dia itu huruf jar. Paham? Iya, itu pengertian taklil itu artinya ini. Dia mengandung an masdariyah. An masdariyah itu menakwilkan, iya. Menakwilkan mudhore menjadi isim, gitu loh. Rada mumet kan? Makanya pembahasan lam taklil itu aku buat nanti di season kedua di kursus online aku gitu loh, Kak. Ngajak belajar gratis di sini, nanti kalau kursus online Kakak berbayar. Biar apa? Biar memantaskan diri dan ada tanggung jawab. Udah bayar kok nggak belajar. Iya. Terus ya Kang Musa. Maaf ya Kang ya. Saya pedagang bukan itu. Siap. Oke, ini liyastaru ini lamnya lamul taklil. Lamul al ta'lili. Pertamanya kalau bilang lamul tali ingat lagu ya lele. Nggak tahu nyelil. Lamul taklili gitu. Ibu ini Ibu Nyai ada di ini kita belajar lagi lam taklil Bu. Masih siap liyastaru. Kita buat dulu ya. Sendiri dulu sebentar untuk memberikan pemahaman lam taklil. Isim ro waw liyastaru. Nah sekarang kita sorry gambleknya ya. Oke, lam takwil. Taklil, nah itu dia takwil, menakwilkan. Kalau yang menakwilkannya kan an masdariyah Kak. Iya, kalau lam taklil itu lam yang mengandung an masdariyah gitu. Nanti kita bahas lagi. Seru kan kalau belajar nahwu itu? Sebenarnya seru Kak. Liyastaru itu dari li plus huruf ini huruf mudharaah, berarti ini mudhore ya. Mudhorenya aslinya apa nih? Ayo Kak. Ini li plus aslinya mana? Asli. Yang aslinya mudhorenya gimana nulisnya? Ayo silakan ditulis. Liyastaru. Yastarun. Mohdar ke wawu. Yastaruna. Nah betul. Asli mudhore Kakak TM ya. Yastar. Enggak Kak. Yastaruna. Ini loh Kak ada wawunya. Istarosati. Apa tuh?
Ya betul Kang Musa. Nah, yas taruna gitu Kak. Iya, asalnya yas taruna gitu. Ya? Mm-mm. Bukan bau asli. Karena dia mengandung huruf. Baik nanti. Bukan bau tambahan. Betul Kak Terada. Masya Allah. Pinter. Semuanya pinter. Belajar. Oke, follow dulu ya. Biar kalian gak ketinggalan belajar sama aku. Nyantap banget. Bikin seru loh. Kalau udah tahu ininya. Ya, motore. Ya, ya namanya film adanya apa? Istaro. Istaro Yastari. Ya, Istaro. Kakak, ntar aku kasih lihat ininya. Sataro. Iya. Ini dari wajan istafala. Istafala yastafilu istifalan. Wa mustafalan fa huwa mustafilun. Wadaka mustafalun istafila tastafil mustafalun. Ntar aku cari ini ya dulu. Istaro ya staru. Berarti itu ikut wajan ifta'ala apa if'ala? If'ala ya istaro ya star. Ini Kak. Bentar ya. Yastaru. Kalau if'ala itu bentar. Kalau if'ala ya. Seneng kan kalau belajar ini Istaro yastari yastara. Ifta'ala kan ya, iya ifta'ala. Oh ifta'ala ya. Istaf'ala. Kalau aku kok istaf'ala yastafilu Kak. Salah berarti. Yastaru berarti bukan yastafilu ya. Bukan istaro. Oke, berarti if'ala. Ifta'ala ala ilu yastaru. Ini Kak yastaru Kak. Berarti bukan ya. If ala yaf'alu. Oke, if ala yaf'alu. Apa ala yaf'al. If ala yaf'al. Ada Kak, sebentar Kak. If ala yaf'alu. If ala ista'aro yastairu. Istairu. Ininya yastaro Kak. Assalamualaikum Pak. Aduh, Masya Allah Jenderal Wilujeng enjing. Iya. Ini Yastari ya Kak. Istiroyan. Iya Pak Parta. Berarti deh. Salah aku tuh belum ketemu soalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jenderal Ista. Iya, ada ya-nya kan? Istaro, yastar, istarwa, istar, ya, istar, istaf. Ikutnya wajan apa? Buku kayak tanya nyebut. Atuh deh, orang sahabat. Hampura, orang tara ini di grup deui soalnya udah pusing. Anunya waktunya itu loh. Salam buat teman-teman ya. Iya. Segini aja itu nanti alhamdulillah saya masih bisa ini Kak. Fala ya fal gak ada ya.
Ayo kak, dituin. Istaf ala ya staf ilu panginten iya muku kue. Ya istaf ala ya staf ilu ini kan kak. Ini dari banyak ya. Sanes. Kumaha jadi. Istaro ya stari kan. Istaf ala ya staf ilu istif alan wa mustafalan fahuwa mustafil. Yastaro istaf yas ish. Sanes ya wajan ifta'ala. Ifta'ala kak nggak ada isnya. Iya ifta'ala kak ada shin. Ifta'ala masya Allah nggak ada sin. Ifta'ala. Ini benar bu. Ifta'ala ya benar. Yastaro yastari yastarian ifta'ala yafta'ilu ya kan. Iya. Dah ketemu. Nah ini namanya belajar. Kalau belajar tuh baru disasar. Iya sebentar. Oke. Wajannya itu ifta'ala yafta'ilu. Ya karena ini shinnya bukan shin biasa tapi shin. Yastaro. Oke. Kita lihat ininya loh. Lama banget belajarnya. Iya nggak apa-apa. Lihat sorupnya lihat ini ya. Baik. Ifta'ala yafta'ilu ifti'alan wa mufta'alan fahuwa mufta'ilun wa dhaka mufta'alun ifta'ila tafta'il mufta'alun mufta'alun. Sekarang kita masukin istaro. Ishtaro yastari istiroyan wa Pak Parto tadi istiroyan ya Pak ya? Iya, istiroyan ibta'ala majidu. Iya, Kak. Pak Parto, istiroyan ya, Kak. Istiroyan wa mustaroyan fahuwa mustariyun wa dhaka mustaroyun istash kayak gimana yo? Ist ish istari. Ayo apa? La tastari mustaro yan berarti iya belakangnya iya kan mustaroyan mustaroyun gitu kak. Baik ulangi nggak apa-apa salah kalau belajar itu harus ini bang. Ada yang berpendapat begini, loh Bu Mimin kok ngajarinya salah emang aku lagi belajar kak bukan ngajarin gitu. Kalau misalnya kakak ini aku cari temen buat belajar. Ini temen aku belajar di sini. Banyak yang macam wah ini mah beliau itu tinggalin aja gitu karena banyak salah. Jangan ini kak, jangan baper. Saya tuh memang lagi belajar. Karena sorapnya juga belum bagus, tapi aku punya metodenya gitu loh kak untuk pahami dulu nanti masukin gitu loh. Misalnya tadi liastaru berarti ketemunya sama yastaruna berarti ikut wajahnya apa ifta'ala gitu, ifta'ala yafta'ilu. Nanti kalau masukinnya gimana caranya berarti ishtara yashtari gitu kan. Ishtara yashtariyu karena belakangnya ada ya. Nah, ini kan istaro yashtari. Ya kan? Malah pas banget di sini. Tinggal baca aja kalau gitu ngapain. Aku tadi terlalu terlalu meteng-teng mencari. Oh, Masya Allah, makasih Kak yang sudah tap-tap layar. Makasih Umur Rehan. Silakan tap layar dan follow aku. Jadi kalau misalnya nanti aku ada live itu bisa masuk nih. Mohon maaf teman-teman yang untuk pembahasan di jilid 12-nya saya belum mulai lagi ya. Udah ketemu nih Kak nih. Istaro, yashtari, istiroan Kak, bukan istiroyan. Lagi ya, karena ini nakis yai. Apa itu sih got nakis yai? Karena dia itu di belakangnya ada ya gitu. Nanti kalau dimasdarkan menjadi hamzah. Istiroyan. Ini yashtari nih kayaknya cocok yang ini Pak, istiroan.
fahuwa mustarin. Mustarin di sini. Beda, berarti kita harus ngikuti yang ini. Oke. Betul Pak Parto, yang saya pahami begitu. Istara yastari istiraan wa mustaron fahuwa mustarin walaka mustaron fahu wadaka mustaron istari latastari mustaron mustari pembeli ya Kak, enggak semuanya begitu Kak artinya. Iya membeli, ini membeli samanan kolilan dengan harga yang sedikit gitu kan. Iya, baik, lanjut ya, kita udah selesai di situ, jadi kita masuknya kita. Pak Parto di taslim Pak, yang ini ya, pakai wajannya istaro yang sudah ada di dalam kitab Amsilatut Tasrif. Iya, isim fa'il, isim maf'ul, buang ya. Betul, berarti mustari. Baik, lanjut yang lias taru bihi. Kita sampai di sini ya dulu. Asalnya mana, sengaja saya buat akun Mimin Majalengka. Jadi aku namanya Mimin, asalnya dari Majalengka gitu Kak. Suku aku Sunda. Dulu ibu masih punya keturunan Cirebon dari nenek. Iya, nenek aku. Baik. Dah, makasih. Nah kan, li-nya ini namanya lam taklil. Taklil kenapa disebut lam taklil? Karena mengandung an masdariyah. Kegedean ya, kecilin dulu. An masdariyah. Oke, mengandung an masdariyah. An ini yang ini tulisnya. An. Alumni mana? Alumni mana saya nggak bisa sebutin karena emang itu Kak, saya belajarnya kebanyakan online. Iya, saya nggak ikut apa namanya tuh di pesantren. Tapi saya punya guru. Iya. Saya ngangkat guru, sekalipun dia muda. Iya. Saya ikut berapa pelatihan gitu. Oke? Mengandung an masdariyah. Jadi gimana? Jadi hasilnya adalah li ditambah huruf an gitu Kak, ditambah yastaruna gitu Kak. Iya, li ditambah an ditambah yastaruna gitu. Nah, muncul jadi apa? Li ayastaru, hilang huruf nunnya yang ini. Hilang huruf nunnya. Ya benar, bimaknaan. Enggak Kak. Jadi li-nya itu sebenarnya huruf jer Kak. Tapi dia sebutnya taklil karena mengandung an masdariyah gitu. Ya betul, menghilangkan nun karena apa? Dinasabkan oleh an. Kayak kemarin gitu loh Bu. Iya kan? Betul. Jadi li ayastaru, maka menjadi di sini iya gitu. Lias taru. Ya. Lias taru gitu. Buang huruf nunnya menjadi diganti dengan alif fariko. Alif fariko itu apa? Ya, ini namanya alif fariko. Alifun farikotun, alif fariko. Ya. Jadi posisinya apa ini? Pembeda ya, buang nun mendapatkan amil nasab. Benar. Karena dinasabkan oleh an. Kita ulangi pelan-pelan.
Li ini adalah lam taklil. Kalau mengirabnya gitu aja Kak. Lam taklil. Kenapa disebut lam taklil? Lam yang mengandung an masdaria gitu. Annya an masdaria kan? Kita coba dibuatnya. Di-nya udah, sekarang yastari. Berarti kalau kita yang ini dulu. Ya. Yang ini. Pertama, yastaru berarti apa? Fiil apa Kak? Fiil mudhari. Yang apa? Fiil mudhari yang apa? Ayo fiil mudhari apa? Yastaru fiil mudhari yang apa? Ayo. Kang Jumanto Jumbo. Ya. Dia yastaru. Li-nya ini kan sudah jadi lam taklil kan? Ya. Mudhari nasab. Ya, betul. Fiil mudhari yang nasab. Yang nasab. Dinasobkan oleh apa? Kita cerita nasab. Dinasobkan oleh apa? Ji yang hadir. Iya, sudah my feeling. Iya, dinasobkan oleh apa Pak Parto? Kenapa dia itu bisa jadi nasob? An masdaria, betul, dinasobkan oleh an masdaria. Nggak apa-apa, huruf ini dulu ya Kak ya. Oleh an masdaria. Oke. Dinasobkan oleh an masdaria. Tanda nasobnya apa? Tanda nasobnya apa? Tanda nasobnya apa? Iya, betul. An masdaria. Wih, udah 1 jam aja. Sebentar ya, verifikasi dulu. Hafsu nun, buang nun. Iya, tanda nasabnya hilangnya huruf nun. Hilangnya huruf nun. Oke, hilangnya huruf nun atau hafsun nun. Iya. Hilangnya huruf nun atau hafsun nun. Kemudian karena apa? Karena apa? Karena yastaru termasuk apa? Karena apa? Karena termasuk af'alul khamsa. Baik. Af'alul khamsa, fiil-fiil yang 5. Fiil-fiil yang 5. Ya. Pelan-pelan aja. Baik. Nah, fiil mudhari yang nasab, yang dinasobkan oleh an masdariyah dengan tanda nasabnya hilangnya huruf nun karena termasuk af'alul khamsah atau fiil-fiil yang 1. Kemudian yang kedua, yastaru sebagai apa? Yastaru sebagai apa? Min af'alil khamsati. Gitu. Bagus, Masya Allah. Iya, yastaru sebagai apa? Yastaru sebagai apa? Kita bahas yastaru aja sampai 1 jam ya. Ditambah yang lainnya. Oke, tulis dulu biar enggak ini. Yastaru nah, sebagai silah masdariyah dari an itu loh Kak. Sebagai silah masdariyah gitu. Cari aidnya? Enggak lah Kak. Kalau silah masdariyah enggak perlu cari aid. Iya. Yastaru sebagai silah masdariyah dari an gitu. Iya, dari an. Lanjut. Kemudian yang ketiganya apa? An masdariyah ditambah yastaru. Gini nih Kak, rumusnya tuh. Pakai ini aja ya, akunya nanti keder neranginya. An plus silah, ya kan, silah masdariyah. An masdariyah plus silah masdariyah
Ditakwil gitu Kak. Ditakwil isim yang apa? Ayo Kak, ditakwil isim yang apa? Mudhof? Enggak ada mudhof. An plus silah masdariyah yang ini. Berarti yastaru. Itu. An plus ini. An plus. Gitu loh. Rada puyeng ya Kang. Punten. Masya Allah, Haji Muslimun. Baru nyampe datang sini lagi. Mudah-mudahan beliau masuk. Yastaru sebagai silah masdariyah. Ya betul, ditakwil isim yang jer dulu Ibu. Yang jer ditakwil isim yang jer. Ya, sebagai majrur dari li. Ya kan? Iya, li itu sebenarnya huruf jer, Kak. Betul, ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari li. Baru ceritanya masdarmu awalnya apa gitu. Pusing. Senang kok aku ini. Jadi kita ini ya. Iya, Kak Bang. Iya. Kak buang nanti carinya sekarang. Iya, an plus silah masdariyah ditakwil isim yang jer. Annya itu kan tersembunyi. Annya itu dibuang ya. Hilang. Annya hilang kan. Makanya bunyi liyastaru. Ini huruf jer ketemu sama apa? Fi'il mudhari, berarti ini termasuk lam taklil gitu. Lam taklil itu apa? Lam yang mengandung an masdariyah gitu. Jadi li'an gitu. Li'ayyastaru gitu bacanya. Harusnya begitu. Siap. Sekarang takdirnya jadi apa? Kalau fi'il nggak boleh masuk betul, rumusnya itu fi'il nggak boleh masuk ke huruf jer, maka ditambahkanlah huruf an gitu loh. Tapi nggak tersembunyi, makanya lam yang ini disebut lam taklil gitu. Karena yang an ini nanti mentakwil yang ini nih Kak. Takwil bukan mentaklil. Namanya lam taklil. Pusing? Nggak pusing ya, ada lam. Ya kan, ada lam. Lam yang ini tuh aslinya adalah huruf jer, cuman dia dimasukkan ke fi'il mudhari karena depannya adalah fi'il mudhari, maka sudah langsung nih kita tuh otaknya langsung klik itu. Oh, berarti ini lamnya lam taklil gitu. Kenapa disebut lam taklil? Karena mengandung an masdariyah, mengandung an yang menjadikan fiil ini jadi masdar, sehingga rumus itu tetap ke awal gitu loh Kak. Jadilah. Apa maksudnya jadilah? Iya. Di ayyastaru untuk menukar gitu, membeli. Menukar ya, istarawit. Dengan harga yang murah gitu kan. Istaro berarti istiroan tadi kan? Iya, masdarnya kan istiroan. Nah, kalau kita cari takdirnya. Takdirnya apa? Takdirannya apa? Takdirannya itu mulai dari li plus masdarmu awal gitu. Dari ini kan masdar. Tambah masdarmu awal. Masdarmu awal tuh apa? Masdar bentukan dari an tadi gitu. Ya. Terus ditambah apa? Di sini ada ininya Kak. Ada domirnya itu. Domirnya hum kan. Maka dicari dalam posisi nasab hum tuh apa ya? Tetap hum, ya kan? Iya. Iya. Ya kan? Domir mutasil gitu. Membeli. Membeli apa? Menukar. Ya, li masdarmu awalnya dari ayastaru itu apa jadi? Huruf nasab ada tujuan lan idan kain lamul kain lam ju eta di tempat yang lain ya. Aku dapatnya yang kemarin tuh Kak.
Zaman. Zaman kan fi'il mudhari Kak. Iya. Gitu Pak Edi. Zamannya berarti kan mudhari itu. Fi'il mudhari akan. Ya, karena sudah menjadi masdar muawal nanti enggak. Masdar muawalnya apa Kak? Ayo Kak. Istaro, yastari, istiroan. Oh gitu maksudnya. Baik. Ini kan kita udah dapat tuh istaro, yastari, istiroan, wa mustaron, fahuwa mustarin, wadaka mustaron, istari la tastari, mustaron, mustaron. Berarti nyambilnya di masdar. Istaroan. Jadi istaroan. Istaroan. Iya kan? Ini aja dulu. Ya. Oh deh, sorry. Istaroan gitu Kak. Baik. Istaro yastari istiroan, bukan istaro. Istiroan. Siap. Istiroan. Nih Kak, nih. Nih, istiroan kan? Ya, kalau jadi master. Oh iya, tadi udah. Oke. Jadi gimana? Listiro ihim, ya kan? Shin ya. Tiro kan alifnya ini kan Kak. Hamzah wasol kan? Gitu. Berarti alifnya masih tetap muncul, bukan? Apa nggak usah muncul? Muncul ya. Ro. Iya, kan karena ini ada lam ya kan? Him gitu Kak. Listiro ihim. Alah, nulisnya kayak orang apa ya? Santar. Ada alifnya masih tetap dimunculkan. Iya. Iya Kak. Jadi pakainya gini. Tiro ihim. Sorry. Gitu. Tiro ihim gitu. Ya. Udah mau selesai Bapak. Iya, Bapak baru masuk, kita udah selesai. Iya, takdirannya betul. Nanti kalau salah kita perbaiki. Namanya juga belajar. Ya, jadi sudah ya si pembahasan. Kita lanjut di sini. Lam liyashtaru ini adalah lamul ta'lil, lam yang mengandung an masdariyah. Yastaru ini apa kita? Iya. Fi'il mudhari fi'lun mudhari'un. Apa? Mansubun, ya kan? Mansubun, ya. Dengan tanda nasabnya apa? Tandanya nasabnya hazfun nun. B. Hazfun nun. Li'annahu minal. Siap dia. Dari alul khamsyati. Oke. Di sini ada domirnya. Domirnya apa? Iya kan Kak? Menjadi fa'il. Deket-deket amat. Iya. Mansubun, betul. Fi'lun izin esnya yang tadi yang mana? Yang ini. Nanti saya kirim via WhatsApp aja, Bu. Susah saya ini. Boleh Mangga, silakan. Gimana? Ini kurang ini. Nanti tak angkat kameranya. Mangga, silakan, Bu. Oh, kurang juga. Bentar.
Soalnya nggak bisa dikecilin lagi. Bisa ya? Masuk ya? Sok, masuk. 1, 2, 3, cekrek. Diginiin sama aku. Sok. Malah nggak bisa ya. Udah, gini aja dulu. Udah. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Ya, siap. Jadi harus pelan-pelan kalau belajar lam taklil itu, Kak. Ya, nampak. Alhamdulillah. Ya, Kak ya. Nih, fa'ilun. Saya coba belajar belajar nulis Arab gitu, Kak. Kakak juga ya. Baik. Baru sampai sini. Udah ya. Ditakwil isim yang jer. Ini kan af'alul khamsah ditakwil isim yang jer sebagai majrur dari li. Jadi ini tuh majrurun, Kak. Majrurun. Majrurun dari li. Nah, takdirannya apa tadi? Ihim. Baik. Ihim gitu. Ya. Udah ya. Nih. Seperti itu. Jadi caranya kalau misalnya ini domirnya apa? Domirnya hum. Humnya ini menjadi bentuk dari mudhof ilaih. Kalau kita terjemahkan apa? Li huruf jar, istiroi berarti majrur dari li kan. Wa huwa mudhof, him domir mutasir sebagai mudhof ilaih. Alif sin liltiko sakinai. Iya, liltiko sakinain. Litiko isakinain. Alif sin litiko isakin. Iya, Kak. Jadi ihim gitu. Karena ini hamzah wasol, Kak. Itu Pak Parto. Maaf. Yeah. Kalau salah nanti kita perbaiki besok. Udah dulu ya. Udah siang. Laper. Teh Haji punten mayunan sami abdi oge mau punten mau pulang mau meneruskan perjalanan. Baik, atur nuhun semuanya. Barakallahu fikum. Saya mundur diri, mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa besok insyaallah. Iya. Afwan alai Pak Parto, barakallahu fikum. Bagus Pak Parto, banyak ininya. Banyak namanya tuh. Ini tuh Kak nyambung gitu. Makasih Pak Parto, barakallahu fikum. Semuanya juga Bu Yuli, makasih. Afwan alai Kang Usa juga, amin Allah amin. Terus belajar semangat ya Kang ya. Matur suwun sangat sudah dikasih pertanyaan bagus-bagus dari panjenengan sehingga saya bisa belajar lagi. Saya tutup ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.